Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dengan dalih untuk biaya pulang kampung, seorang asisten rumah tangga di Tarakan mencuri perhiasan majikan. Jembatan Mahkota Samarinda yang dibangun tahun 2008 jalani uji getaran. Dinas Pendidikan Berau berencana menerapkan pengenaan baju adat untuk pelajar SD dan SMP. AF, seorang asisten rumah tangga di Tarakan, ditangkap karena mencuri perhiasan majikannya. Bersamanya disita barang bukti berupa jam tangan, gelang, dan cincin emas, serta uang tunai 3 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randia Saktika Putra menyatakan, pencurian dilakukan saat sang majikan dinas luar kota. AF yang saat itu sudah menghilang dari rumah korban akhirnya dilaporkan ke polisi. Tak lama setelahnya, pelaku yang diduga hendak pulang ke kampung halaman itu ditangkap di sebuah penginapan. Untuk persiapan dijual kalau enggak uangku habis. Sudah lama enggak pulang kampung? Amankan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di salah satu losmen yang berada di Jalan Mula Warman pada jam setengah 12 siang. Pada saat kita mengamankan pelaku ini, si pelaku sudah ada di dalam membawa tas dan juga kami lakukan penggeledahan di barang-barang bawaan terhadap pelaku ini. Setelah kita melakukan penggeledahan, ternyata ada beberapa barang milik korban yang dicuri juga dari rumah di KTT. AF bekerja selama 6 bulan dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Rencananya perhiasan curian ini akan dijual untuk biaya pulang kampung. Akibat perbuatannya, AF terancam hukuman 5 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Total barang bukti yang kita dapat dari tersangka 5 gram. Masdi 20 tahun, pria asal Balikpapan ini diringkus unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat pada Kamis 16 Mei 2024 lalu. Bersamanya disita barang bukti sabu-sabu seberat 172 gram. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Kapolsek Balikpapan Barat, Kompol Teguh Sanyoto menyatakan, tersangka ditangkap saat hendak melakukan transaksi di salah satu hotel Melati. Sejauh ini, polisi tidak menemukan tersangka lain yang terlibat perdagangan narkoba tersebut. Balikpapan Barat memusnahkan sebanyak 167 gram narkoba jenis sabu, yang mana kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Mei hari Kamis 2024. Dari total 172 gram sabu yang kita musnahkan 167 gram, kemudian yang 5 gram disisihkan untuk keperluan persidangan dan 0,26 kita sisihkan untuk keperluan pemeriksaan. Barang bukti ini disita dari berapa tersangka? Barang bukti disita dari 1 orang tersangka atas nama MS. Usai dimusnahkan, bubur narkoba dibuang ke dalam kloset. Sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Seperti inilah kondisi bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Mahakam, kawasan Dermaga Pasar Pagi. Pasca dibongkar oleh petugas gabungan, aktivitas di kawasan tersebut terhenti. Di lain sisi, sejumlah pipa untuk membangun kawasan ini sudah menumpuk di tepi sungai. Areal itu pun sudah dipagar dengan seng. Pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Dedi Sumbawa menyatakan berbagai kesiapan ini dilakukan karena kawasan Dermaga Pasar Pagi akan dibangun teras Samarinda II. Pekerjaan utamanya adalah perluasan dermaga ilir dan penurapan di sepanjang kawasan dermaga. Kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan sebelum areal ini clear. Makanya hari ini perintah Pak Wali Kota untuk membersihkan areal dermaga ini supaya kami bisa melaksanakan pekerjaan. Karena kalau tidak clear, ini kan nanti ada pembersihan penebangan pohon. Kemudian pekerjaan persiapan lain juga kita akan kerjakan. Ini sangat berbahaya apabila ada aktivitas di sini. Makanya harus clear lokasi ini. Rencana kita pekerjaan ini sampai bulan Desember nanti. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Hotmara Litua Manalu menyatakan para pedagang dipindahkan ke dermaga Harapan Baru. Sementara untuk sandar kapal dan perahu disiapkan 3 tempat, salah satunya yakni Pelabuhan Pelindo. Tiga opsi, dermaga Harapan Baru, dermaga Lojanan, dan 1 Pelabuhan Pelindo. Nah, ketika kita survei di Harapan Baru ternyata dari drap air pada saat pasang maupun surut itu tidak bisa kapal ini sandar. Nah, sedangkan dermaga Lojanan itu kan sekarang dalam proses pembangunan. Dan 1 opsi adalah dermaga Pelindo. Saat pembongkaran, 550 petugas gabungan dikerahkan. Prosesnya berjalan aman dan lancar. Iswanto melaporkan dari Samarinda.